dikasih masakan favorit baru Umi, yaitu Umi favorit angen lada tapi kepala ikan. Kamu belum nyobain kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali berjumpa dengan saya Nazarudin. Kali ini saya berserta anak kedua saya. Oke, ini di pesantrennya. Baru nengok tadi dari jam berapa ya? Jadi jam 1-an, ini sudah pukul 4 ya. Baik. Mau tanya-tanya Abin ya. Kamu udah 3 bulan di sini. Minggu pertama, kedua, ketiga kayaknya nangis mulu pengen pulang. Sekarang masih nangis nggak? Iya dong. Hah? Sekarang masih pengen pulang nggak? Iya betul loh. Hah? Masih? Hah? Gimana? Udah mulai betah gak? Lumayan. Mulai ya. Oke, pengen cerita nih dari mulai kesini. Kenapa sih pengen kesini? Lalu kok jadi nangis-nangis? Lalu sekarang kayaknya udah enggak deh, udah betah. Gimana ceritanya coba? Biar tahu teman-teman nih yang seusia kamu ya, lulus SD, santri. Karena dulu kakak di sini. Oke. Kakak di sini dan dapat dengar ceritanya seru gitu di sini. Oke. Katanya naik losbak, bener mandi. Naik losbaknya udah Iya. Terus? Ngiri loh naik losbak. Terus katanya soalnya tuh kayak luas banget, lari-larian bisa, ini bisa, itu bisa. Terus makannya enak-enak. Oke. Nah, tuh jadi pengen gitu. Terus ternyata Sini iya naik losbak. Terus? Enak sesuai ekspektasi gitu sama kakak. Tapi temen-temennya ya gitu. Oke, jadi perlu diketahui nih ya, obat Abi Nazar Channel. Jadi anak saya ini sensing. Jadi kalau memang orientasinya itu bergerak dan makan sebenarnya. Berarti yang dipikirannya itu, oh pesantren, oh, makanannya enak, dikasih jajan banyak, terus ruangannya luas bisa gerak-gerak. Jadi orientasinya itu. Tapi semakin kesini ya kami berharap sih semakin dewasa. Jadi pada akhirnya bukan hanya itu. Nah, gimana nih ceritanya menyesuaikan dirinya, gimana nih kamu? Kelihatannya kalau lihat Abi sekarang sudah, kalau Abi sebutin sudah dapat panggung gitu ya, sudah mulai nyaman. Yang membuat nyaman apa mulai kesini? Buat nyaman, kakak kelas pada baik-baik di sini. Oke, baik-baik ya. Terus temen-temennya makin kesini makin ya alhamdulillah makin lebih baik lah. Oke. Pakai dulu. Terus kamu selama pengen pulang itu kan ya Umi ngasih pilihan ya, kalau kamu pulang kamu cari ke sekolah sendiri aja gitu kan. yang kamu perbuat biar tidak semakin bete ngapain? Sebetulnya yang kamu lakukan itu? Iya, kalau nggak jajan main sama kakak kelas. Oh, main kan ya? dijauhin sama teman-teman lain ya, mainnya sama kakak kelas lah. Kakak kelas pada baik-baik. Oke, jadi memang betul kalau kita tahu Steven ya itu lebih enak. Jadi kalibrasinya orang sensing itu kalau lagi bete lagi apa, memang bergerak main sebenarnya ya. Apalagi kalau ya memang kalau dibandingkan sama tetehnya ini, kakaknya ini sama Fania yang intuitif introvert, ini boros banget. Marah-marah loh sepanjang semalam loh. Katanya kalau aku mah itu sebulan cuma 300.000 cukup, masa dia mau tambah lagi katanya. Gimana? Kata Abi ke Umi, nggak apa-apa, jangan dikurangi jajannya, tetapi jajannya suruh nyari sendiri sebagian. Jualan. Mau nggak jualan kamu? Udah. Udah ya, udah mulai jualan ya. Oke, ini bagian juga dari pendidikan kami di keluarga. Jadi memang disesuaikan dengan Stevennya. Jadi kalau orang sensing itu ototnya harus jualan. Bukan berarti jadi nantinya kedepannya mau sebagai juragan jualan, walaupun itu baik ya. Nanti profesinya tergantung anaknya, tapi dia biar ototnya terlatih gitu loh. Jualan kan berkomunikasi dengan orang, mempengaruhi dengan orang. Keberanian menawarkan itu pendidikan yang lebih luar biasa dari sekedar sekolah menurut saya. Karena itu bukan berarti Abi tega, Umi tega nih. Pelajaran buat kamu. Kedepannya bisa luar biasa ya. Alhamdulillah juga barusan kamu tes ya, hasil tes IQ-nya, walaupun bagi kami tidak terlalu penting, tapi kalau saya baca hasilnya selaras dengan Steven ya. Jadi anjuran di sananya itu menurut saya sih kurang tepat juga menganjurkannya, karena akan persepsi anak akan salah. Jadi harus IPS nih. Menurut saya bukan IPS, dianjurkan untuk jurusan yang bertalian dengan hubungan antar manusia gitu loh, sosial. Ilmu sosial itu ilmu himonora, ilmu terkait dengan orang, bukan harus IPS jurusannya, bukan sebenarnya. Bisa bahasa, bisa mungkin kuliner, sesuai hobi kami dan sebagainya.
Baik nih, kamu punya nggak pesan-pesan boga buat adik-adik kamu nih yang dari SD udah mau pesantren? Kira-kira gimana nih? Walaupun wajar emang kalau awal-awal nggak betah karena bisa jadi kan salah ekspektasi dan sebagainya. Tapi gimana cara mengatasinya? Ya, walaupun baru 3 bulan nih, tapi kayak Abi lihat sih kamu udah mulai menyesuaikan diri di sini, udah nyaman kelihatannya. Gimana tuh? Gimana ya? Yang kamu lakukan apa? Ya cari, kalau nggak betah ya cari ini apa namanya, Jadi, kegiatan lain yang bisa membuat mood naik gitu. Oke. Kalau kamu apa? Ikut apa aja kamu di sini? Ikut apa aja kamu di sini? Di sini ya kayak kalau di sini aku madetin apa namanya, madetin jadwal, kayak ikut ekskul kan bisa milih 2 atau 1. Di sini aku milih 2. Apa aja? Jadi tata boga sama teater. Oke. Kenapa pilihan itu? Kalau tata boga udah lihat sama Abi juga kami mau hobi ya. Kalau teater? Karena kan kayak datang tuh janjiin mau naik panggung, aku Oh suka. siap, sensing juga sebenarnya. Sensing itu emang dia suka naik panggung ya. Oleh karena itu pastikan punya keterampilan untuk bisa manggung apapun. Ya tidak ya, yang paling penting adalah positif ya, karena kami pun memang salah satu penganut tidak terlalu fanatik dengan panggung. Yang penting bagaimana panggung itu diisi dengan cara yang baik. Oke, baik. Cukup? Cukup. Sementara cukup dulu ya. Oke, ya nanti kita akan gali-gali lagi, ulik-ulik lagi pengalamannya. Yang jelas buat adik-adik baru nih, kalau pesantren itu ada nggak betahnya wajar aja karena suasana baru. Tapi kalau kalian siap menyesuaikan diri, siap untuk terus berkembang, insya Allah akan ketemu. Seperti saya ini, penyesuaian dirinya adalah menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang disukai, sehingga di sini menjadi betah, banyak temennya, dan akan semakin akhirnya bisa menyesuaikan belajarnya, lebih cepat lagi bisa berhasil ya. Kamu targetnya apa nih? Targetnya? Lulus ini hafal 30 juz. 30 juz, keren. Terus? Itu bisa masuk apa namanya? SMA itu Yang favorit. Favorit. Berarti biasanya SMA favorit itu dia ingin kestabilan ini ya, prestasi. Kalau disebut rankingnya 5 besar 10 besar. Siap kan? Siap. Oke, Insya Allah. mantap. Kita doakan bersama ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di liputan berikutnya. Kembali bersama kami, keluarga Nazarudin, dan juga tentu saja bau-bau rumah Stipin Banten ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.